nih gitu ya. Oke, saya mau share ke YouTube juga nggak bisa ya. Kenapa nggak ada di sini? Oh, more biasanya. Kita pakai more, oke. Nah, ini dia more, share sound. Sudahlah. Ya, oke. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana bisa banjir closing dengan hypnoselling. Ya, sebelum itu mungkin kita akan bahas sedikit tentang hypnoselling itu apa sih gitu ya. Terus kemudian apakah hipnotis itu berbahaya? Apakah hipnotis itu sebuah kejahatan? Apakah dengan menghipnotis kita menipu calon customer kita gitu ya? Itu yang sering jadi pertanyaan. Apakah hipnosis ini halal gitu ya? Apakah ini kita kemudian kayak yang penjahat-penjahat itu gitu ya, beli gitu, enggak ya? Atau kita bikin customer kita itu tertidur gitu ya, tertidur ya. Enggak ya? Tapi hypnoselling di sini nanti sebenarnya murni science teman-teman ya. Jadi murni science, jadi memang ilmu pengetahuan ya, ada teori-teorinya juga, ada penelitian-penelitiannya juga. Jadi tidak based on magis, tidak based on magic gitu ya. Bukan dengan sihir, bukan dengan gendam, bukan dengan apalah gitu ya. Jadi aman teman-teman. Ini murni tentang bagaimana kita memanfaatkan dari sisi-sisi unsur-unsur psikologi manusia. Ya, yang seringkali dalam sehari-hari kita tidak sadar melakukan hal tersebut. Ya, jadi secara tidak sadar kita melakukan yang namanya hypnoselling itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya izin dulu untuk share sebentar. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita ngomongin tentang hypnoselling, maka kita harus melakukan satu hal dulu. Apa hal tersebut? Hal tersebut adalah kita harus memahami dulu si perilaku pembeli, human-nya dulu. Ya, kita pahami dulu si orangnya ini dulu, orang yang mau kita tawarkan produk kita. Ya, seringkali kan yang kita pikirkan adalah tentang jualan gitu ya. Yang kita pikirkan adalah seringkali produk. Oke, produk sudah. Terus apalagi iklannya, sosmednya. Nah, itu ya. Itu yang kita pikirkan dulu di awal, kemasannya, packingnya. Padahal yang paling pertama yang harus dipikirkan oleh pebisnis atau pedagang pada umumnya gitu ya, bukan produk, bukan kemasan, bukan tentang servis dan atau segala macam ya. Tapi yang mereka harus pikirkan pertama kali sebenarnya adalah calon pembeli dulu. Nah, produk dulu apa pembeli dulu? Kalau produknya ada, belum tentu ada yang beli, benar nggak? Tapi kalau pembelinya udah ada, produk bisa menyesuaikan, ya nggak? Jadi banyak bisnis yang justru lebih mudah dijalankan ketika pembelinya dulu nih kita lihat. Ada nggak nih pembelinya? Oh, ada pembelinya. Atau misalnya kita bisa lihat di sekitar kita. Oh, sekitar kita ini butuhnya apa? Oh, sekitar kita ini misalnya butuhnya ada les bahasa Inggris misalnya gitu ya. Maka kita bikinlah les bahasa Inggris. Udah pasti rame gitu ya. Karena itu based on riset pembeli. Daripada kita kemudian bikin les bahasa Inggris misalnya gitu ya. Pas lihat ternyata, oh mereka kok nggak butuhnya les bahasa Inggris, mereka butuhnya les matematika. Nah, salah kan bikin produk akhirnya. Kita harus nyari pembeli, pembelinya susah, ternyata di lingkungan situ nggak ada lingkungan sekolah, gitu misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya cari pembelinya dulu, baru kita tentukan produknya. Biar lebih mudahnya seperti itu. Ya. Tapi memang dalam bisnis online saat ini gitu ya,
nyari pembeli itu tidak sulit ya. Jadi tidak terbatas dengan area. Sekarang untuk nyari pembeli itu ya kita tinggal broadcast aja, kita tinggal sebar-sebar aja. Dan promosi kita, barang kita bisa sampai keluar daerah gitu ya, sampai keluar negara. Ya, dulu pernah ada yang beli buku saya dari Malaysia, itu harga bukunya sama harga ongkirnya, mahalan harga ongkirnya. Kalau nggak salah dulu bukunya harga 120-an sekian, ongkirnya itu sampai 150.000 gitu ya. Ini nggak apa-apa Mas. Oh iya nggak apa-apa gitu. Ya. Karena dia sangat menghargai ilmu yang dari buku tersebut. Oke, bagaimana kita bisa memahami perilaku pembeli? Kita harus paham dulu tentang apa itu sih marketing. Ya, marketing itu marketing gitu ya. Kalau teaching itu kan teach dan ing, berarti kan teach itu mengajar, teaching itu mengajar. Marketing berarti memarket ya, apa tuh memasarkan gitu ya. Jadi kita ngomongin pasar, ngomonginnya orang. Jadi sederhananya jualan itu adalah bagaimana kita mempengaruhi perilaku calon pembeli, bagaimana dia membeli produk yang kita tawarkan. Jadi sesederhana mempengaruhi orang gitu ya. Kita kan nggak bisa maksa. Dia mau beli mau enggak urusan dia gitu kan. Nggak bisa kita paksa. Mas beli dong, ayo dong, saya belum ada yang beli nih sama sekali. Nah jatuhnya jadinya bukan jualan, jadinya ngemis ya. Dan itu menjadi salah satu hal yang harus kita hindari. Mental miskin gitu ya. Nah itu nggak boleh. Kita harus mentalnya berkelimpahan. Kalau ditolak yang rugi yang menolak gitu ya, bukan kita yang rugi karena kita memberikan manfaat. Kalau ada orang yang menolak manfaat kan yang rugi yang menolak, benar kan? Kalau kita memberikan solusi, jualan itu memberikan solusi kan. Nah, dia bermasalah nih, kita mau ngasih solusi, nah, dia nolak, ya udah yang rugi kan dia, karena dia bermasalah. Tapi kalau ketika kita kasih solusi, dia menolak, kayak gitu ya. Yang rugi dia. Jadi kita nggak usah baper gitu ya. Jadi sesederhana itu, jualan itu tentang mempengaruhi perilaku pembeli. Nah, bagaimana agar si orang ini terpengaruh? Nah, itu yang kita akan bahas pada malam hari ini. Pertama yang harus kita pahami adalah apa sih yang menjadi keinginan, kebutuhan, perasaan yang dirasakan, alasan, dan motivasi yang mendorong calon pembeli untuk membeli. Ya, apa sih yang mereka inginkan dari kita? Ya, yang sering terjadi adalah mereka ingin barang yang bagus dengan harga yang murah, gitu ya. Padahal ya hukum dasarnya biasanya ada harga, ada kualitas ya. Tapi ya namanya kepengen boleh dong gitu ya. Saya mau dapat produk yang bagus tapi harganya murah, bisa nggak gitu kan? Ya tentunya bagus ini kan standarnya juga beda-beda untuk setiap orang. Jadi bisa saja kita penuhi. Ya, caranya meningkatkan value produk tersebut. Yang kedua, kita harus ngomongin tentang kebutuhannya apa sebenarnya. Ternyata apa yang dia inginkan belum tentu ya dia butuhkan, benar nggak? Dan kadang yang dia butuhkan justru lebih dari apa yang dia inginkan. Ya, misalnya dia butuh, dia jerawatan nih wajahnya, contohnya gitu ya. Punten yang wajahnya berjerawat kalau tersinggung. Saya wajahnya berjerawat gitu ya. Pas kita analisa, oke, dia berjerawat, dia pingin jerawatnya hilang, kempes gitu ya, hilang kempes gitu. Oke, berarti kan butuhnya obat jerawat ya. Tapi ketika kita analisa, ternyata wajahnya juga berminyak, itu yang membuat dia berjerawat pada akhirnya. Akhirnya yang dia butuhkan gitu ya, beda ya. Yang dia inginkan kan hilang jerawat. Tapi sebenarnya yang dia butuhkan adalah ya oke, pertama menghilang jerawat, yang kedua adalah bagaimana membuat wajah dia tidak berminyak lagi sehingga tidak mudah untuk kembali berjerawat. Contoh gitu ya. Jadi kan kebutuhannya, jadi kalau kita gali lagi, kebutuhan dia bukan hanya sekedar obat jerawat, tapi kebutuhan dia termasuk skincare tentang oily skin gitu ya. Nah itu kan kalau kita bisa menemukan itu, berarti kan kita bisa jual 2-3 produk sekaligus. Obat apa namanya, untuk mengobati jerawatnya dan untuk mengatasi kulit berminyaknya. Ya, plus nanti ada toner, ada serum dan lain-lain. Dengan gitu kita bisa jualan lebih banyak. Asalkan kita bisa dari awal
mengetahui apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Yang berikutnya adalah feel, apa yang mereka rasakan. Kadang orang beli bukan karena keinginan, bukan karena kebutuhan, tapi karena rasa yang dia miliki. Kayak lagu ya, rasa yang dimiliki. Rasa yang ku miliki, gitu ya. Oke. Gara-gara nyanyi saya lupa. Rasa nih kayak misalnya kayak gimana? Oke, kayak beli tas aja. Tas tuh buat apa sih? Buat nyimpen barang ya nggak sih? Bawa-bawa barang kemana-mana kan enak kalau pakai tas. Kebutuhannya apa? Kebutuhan membawa barang. Ya, keinginannya pengen yang bagus. Feel-nya orang merasa proud, bangga dengan tas tersebut. Kenapa? Wah, ada mereknya, Gucci. Oh, ada mereknya LV, Louis Vuitton. Oh, ada mereknya Hermes. Oh, ada mereknya apa lagi? Marcelo Buron gitu ya, dan seterusnya. Feel, ya, beda ya. Tidak, bukan keinginan, bukan kebutuhan, tapi apa yang dia rasakan. Ada juga orang yang membeli karena alasan-alasan tertentu. Karena alasan butuh karena bisnis, mungkin karena butuh untuk anak-anak, ya, alasan-alasan yang membuat dia menjadi membeli. Atau dorongan-dorongan dari luar, motivation. Misalnya tetangga punya motor baru gitu ya, jadinya pengen beli punya motor baru juga. Tetangga renov rumahnya gitu ya, jadi pengen bawaan, pengen renov rumah sendiri dan seterusnya. Nah, ini kita harus pahami apa sih yang mendorong mereka untuk membeli. Dari situ kemudian kita bisa dengan mudah membangun angle-angle gitu ya, membuat promosi-promosi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si customer. Gitu ya. Kita lanjut lebih jelasnya. Sederhananya orang tuh ingin berpindah dari ketidakenakan, pain ya, ke gain, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang kurang ke sesuatu yang lebih, sesuatu yang terbatas gitu ya, dia pengen mendapatkannya. Dia mau hilangkan kerugian, ganti dengan keuntungan. Dia mau pengennya hilang ketinggalan, pengen jadi yang paling terdepan dan seterusnya. Jadi sederhananya orang tuh menghindari sesuatu yang tidak nyaman dan mendekati sesuatu yang dia inginkan. Kayak gitu. Nah, produk kita ini termasuk apa yang bisa memenuhi, ya, yang bisa jadi solusi dari pain-nya atau yang bisa memberikan manfaat dari gain-nya. Ya, kalau misalnya memberikan solusi ya misalnya dia berjerawat, kita kasih krim anti jerawat. Oh, dia sakit diabetes misalnya gitu. Oh iya, kita kasih herbal untuk mengobati diabetes. Itu pain. Gain itu manfaat. Misalnya dia butuh untuk renov rumahnya, ya berarti ada tangga simple gitu ya, tangga yang bisa dilipat. Dia butuh siram tanaman. Nah, udah kita jualan keran yang multifungsi, bisa buat siram tanaman, bisa buat nyuci motor dan lain-lain. Nah, itu gain, manfaat. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya memberikan manfaat. Ya. Nah, jadi produk ini bisa kita manfaatkan. Apakah produk kita menyelesaikan masalah atau produk kita memberikan manfaat lebih? Ya. Golongannya yang mana? Oke, yang berikutnya, nah ini teori Abraham Maslow. Jadi ada piramida tentang kebutuhan seseorang. Yang paling dasar sekali itu kebutuhan survival atau bertahan hidupnya seseorang. Biasanya produk yang ada di segmen ini itu tentang kebutuhan-kebutuhan pokok kayak makanan, beras, minyak gitu ya. Itu termasuk barang-barang survival ya. Sekarang handphone juga masuk survival ya, kalau nggak ada handphone berat gitu ya. Nah, setelah ini sudah terpenuhi, makan gitu ya, terus keamanan, apa kenyamanan gitu, rumah, pakaian, maka masuk ke safety. Safety ini bicara tentang keamanan ya. Mereka makan sudah selesai, maka masuk ke keamanan. Keamanan ini ngomongin tentang rumah, ngomongin tentang security gitu ya, ngomongin tentang pagar, ngomongin tentang satpam dan lain-lain. Yang berikutnya yang ketiga tentang sosial. Dia sudah terpenuhi makanannya, dia sudah terpenuhi keamanannya. Nah, sekarang kemudian dia sudah terpenuhi belum tentang status sosialnya? Ya, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di masyarakat.
bagaimana orang menilai dia. Gitu ya. Mungkin di kalangan-kalangan elit ya tas-tas yang biasa itu jadinya kurang relevan gitu ya. Nah, untuk bisa gabung sama kalangan-kalangan elit itu ya maka dia mau nggak mau harus membeli tas-tas yang bermerek atau yang branded gitu ya. Nah, ini berarti tas-tas itu termasuk produk atau kebutuhan dalam sisi sosial. Ada juga yang bentuknya self esteem untuk aktualisasi diri apa namanya? Untuk menunjukkan ke diri sendiri gitu ya. Misalnya yang orang-orang yang menjalankan hobi, orang-orang yang menjalankan passionnya, nah itu mereka membeli sesuatu nah untuk self esteemnya sendiri, ya pakaian gitu ya atau fasilitas-fasilitas tertentu. Yang terakhir ada self actualization, orang membeli karena ingin mengaktualisasi dirinya. Ini biasanya sudah di dalam tahap spiritual ya, gitu. Misalnya kayak bikin masjid, itu kan bukan berdasarkan keuntungan ya. Kayak orang bikin rumah yatim gitu ya, itu self actualization. Mereka mengeluarkan uang bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk sosial, bukan untuk keamanan, bukan untuk survival, tapi untuk orang lain. Nah, ini disebut oleh Abraham Maslow itu kebutuhan yang paling atas yaitu self actualization. Nah, pertanyaannya adalah pembelian ini terjadi karena apa? Logika atau emosi? Ya, banyak yang berpikir orang kalau pembelian itu terjadi karena logika. Padahal kebanyakan pembelian terjadi karena emosi. Buktinya, oke, kita cek ya. Nah, pembelian terjadi karena ada 6 ini. Nah, di antara 6 ini. Contoh, misalnya prestis. Orang membeli karena prestise atau kemewahan. Orang membeli karena prestise atau kemewahan. Ya. Jadi bukan karena dia butuh atau bukan karena bagus, tapi karena kemewahannya dia beli. Misalnya, orang kan kalau beli tas ya cukup aja yang di pasar gitu ya. Kenapa orang belinya harus yang bermerek sampai berjuta-juta rupiah? Yang mereka beli bukan tasnya, tapi yang mereka beli adalah prestisnya. Lalu kemudian love, orang membeli karena cinta, kayak misalnya sama anak gitu ya. Ya ngapain orang beli seorang ayah atau ibu gitu membeli mainan gitu ya? Apakah dia mainin sendiri? Ya mungkin ada beberapa. Tapi pastinya ya untuk anak ya makanya dibeli gitu ya. Terus ada juga yang beli karena penasaran. Masa sih bisa nurunin berat badan dalam waktu seminggu misalnya gitu ya. Masa sih hanya dengan pakai ini jerawat langsung bisa hilang? Orang beli karena penasaran aja. Setelah perasaan penasarannya terpenuhi ya udah gitu biasa aja bisa. Nah itu terkadang orang juga beli karena itu. Atau orang juga beli karena imitation atau meniru. Meniru siapa? Meniru bisa siapa? Idolanya, bisa meniru dari teman-temannya, bisa meniru apa yang dia lihat di televisi, lihat iklan-iklan gitu ya, testimoni-testimoni. Nah, dia ingin seperti testimoni itu. Ya, orang dia ingin testimoni. Ya, yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat itu fear. Orang karena membeli karena takut. Ya, takut apa misalnya? Takut misalnya wajahnya berjerawat, ya takut terlihat jelek gitu ya. Atau wajahnya keriput, takut kelihatan tua gitu misalnya. Ada juga yang misalnya asam urat, kolesterol, ya dia takut kalau sakitnya tambah parah, dia tambah sakit gitu ya. Nah, orang membeli karena takut, akhirnya dia beli obat, dia beli herbal, dia beli skincare dan seterusnya. Orang membeli karena takut. Ada juga orang membeli karena persaingan. Ya, misalnya perusahaan sebelah sudah beli mesin tertentu gitu ya. Nah, maka perusahaan ini juga dia membeli untuk biar bisa bersaing. Atau misalnya UMKM ini beli pakai jasa sosmed atau pakai jasa endorse. Nah, terus kemudian kita lihat, wah dia pakai jasa endorse itu, ramai nih followernya. Oh, saya juga mau pakai jasa endorse itulah, biar follower saya juga ramai. Nah, itu membeli karena persaingan. Oke, terus, nah dari keenam hal ini kira-kira mana yang menjadi logika, mana yang jadi emosi? Ya, jawabannya hampir semua itu berdasarkan emosi. Ya, oke sebentar.
Ya, mostly dari 6 itu adalah based on emosi semua. Ya enggak? Prestige, love, curiosity, imitation, fear, takut, rasa mewah, rasa bangga, rasa penasaran, itu semua adalah emosi. Nah, seringkali kita membuat iklan itu hanya mempengaruhi ranah emosi ranah logika seseorang, bukan ranah emosi. Ya, penjualan itu sering terjadi di sini, di emosi. Tapi kita sering iklannya tentang logika. Emosi itu ada di ranah alam bawah sadar. Sementara logika itu berada di alam sadar. Yang dimana di antara alam bawah sadar dan alam sadar ini dipisahkan dengan yang namanya critical filter. Filter kritis ya. Oke, contoh ya. Teman-teman semuanya coba boleh angkat tangan kanannya. Contoh ya. Teman-teman boleh minta angkat tangan kanannya. Bisa ditunjukkan ke kamera tangan kanannya. Gitu. Halo Mas Arif. Siap. Ada yang langsung angkat tangan. Oke. Sekarang coba angkat kakinya. Tunjukkan ke kamera. Oke, tidak perlu ya, tidak perlu. Oke, itu adalah fungsi critical filter. Loh, maksudnya gimana, Mister? Misalnya tadi saya minta tunjukkan tangan kanannya. Teman-teman dengan sukarela, dengan tanpa pikir panjang akan menunjukkan tangan kanan Anda ke kamera. Tapi ketika saya kemudian coba minta kakinya ditunjukkan ke kamera, nah Anda mulai berpikir kritis. Nah, itu ya. Itu namanya critical filter. Ngapain saya harus naikin kaki ke kamera? Kok kayaknya nggak sopan gitu ya. Terus aneh juga gitu ya. Gimana sih Mas Izi gitu ya. Masa kaki saya suruh dikamerain gitu ya. Nah, itu namanya critical filter. Jadi memang itu fungsinya untuk memfilter pikiran kita dari hal yang mungkin tidak baik gitu ya, atau negatif dan lain-lain. Nah, sayangnya ketika kita bikin iklan, ketika kita promosi, itu promosi kita mengaktifkan critical filter ini. Contoh, beli sekarang juga dan dapatkan satu set peralatan masak Faizi misalnya gitu ya. Soal mereknya Faizi gitu ya. Maka ketika ngedengar kata beli, wah kayak beli nih, berarti saya harus ngeluarin uang dong. Aduh, ada nggak ya uangnya? Filter kritisnya hidup. Akhirnya apa? Ya menunda untuk membeli. Udah nanti dulu deh, saya lihat dulu deh uangnya ada nggak. Nah, saat menunda membeli, akhirnya ya depan-depan akhirnya gagal gitu, atau dia lupa untuk membelinya, tidak memikirkannya lagi dan seterusnya. Kecuali kalau memang ada follow up di sana. Artinya apa? Nah, gimana caranya kita bisa menembus si filter kritis ini? Jadi ketika kita promosi, ketika kita iklan gitu nggak dikritisi atau nggak kemudian ditolak atau dipikirkan terlalu panjang gitu ya. Jadi lama saat membuat keputusannya. Karena masuk ke alam sadar nih, diprosesnya di alam sadar bukan di alam bawah sadar. Diprosesnya di logika bukan diprosesnya di ranah emosi. Ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana cara kita menembus si filter kritis ini. PR-nya itu. Gimana caranya iklan saya bisa menembus filter kritis ini. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan hipnosis itu sendiri? Ya. Jadi hipnosis itu sederhananya adalah tentang bagaimana kita, gini sini dulu ya. Banyak yang salah kaprah dengan hipnosis. Hipnosis itu ngomongnya sihir, gendam, ilmu hitam, hilang kesadaran, kejahatan, atau memaksa seseorang secara tidak sadar gitu ya. Ini sebenarnya film ya. Ini yang bikin hipnosis jelek itu film, terus acara-acara reality show gitu ya. Padahal hipnosis ini hanya as simple penamaan terapi dulu ya. Dulu namanya terapi. Dia memang awal munculnya itu sebagai terapi seseorang untuk entah ada yang sakit atau dari sisi kejiwaan dan lain-lain, pakai hipnosis ini. Padahal, jadi kalau misalnya secara saintifik artinya hipnosis itu adalah the bypass of critical factor
and the establishment of acceptable selective thinking, atau bahasa mudahnya bagaimana kita bisa menembus filter kritis sehingga pemikiran, ide, informasi, promosi, iklan dan segala macamnya itu bisa mudah diterima oleh orang lain. Intinya mulus gitu ya, ketika kita ngomong apapun dia dengar dengan baik. Dan itu sering terjadi ya nggak sih? Pernah nggak sih kita mungkin ada orang yang kita respect banget, pemuka agama mungkin atau orang dekat kita, orang tersayang kita, yang dia ngomong apa, kok kita ngikutin gitu ya? Apa yang dia omongin kita mengiyakan dan iya, saya juga mau melakukan hal yang sama dan seterusnya. Nah, itu hipnosis teman-teman. Ya, sesimpel ketika saya bilang kamu pintar dan Anda menyetujui itu. Oh iya, saya pintar ya. Maka Anda sudah terhipnotis oleh saya. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Atau ketika saya bilang kamu pemalas banget sih gitu. Dan Anda menyetujuinya kayak oh gitu ya, emang saat ini saya lagi malas sih ya. Masih sih ngomong saya tuh pemalas banget. Itu udah masuk hipnosis. Ketika Anda sudah mengiyakan apa yang ide atau pemikiran atau pendapat saya, maka Anda sudah dihipnosis sebenarnya. Sudah terhipnosis. Ya. Karena Anda sudah tidak memikirkan lagi, oh enggak, saya nggak malas, saya orangnya rajin. Nah itu baru nggak terhipnotis, gagal. Oke, sempat keputus ya. Saya munculkan lagi. sorry, keputus. Sekarang sudah oke ya. Oke. Jadi sesederhana itu teman-teman ya. Ketika saya mengatakan sesuatu dan Anda percaya apa yang saya katakan tersebut, maka itu sudah terhitung sebagai hipnosis. Oke, lanjut. Nah, ini satu contoh dari mentor saya. Ini lucu banget ceritanya. Jadi suatu ketika dia ngomong sama temennya, kita itu sarjana, ya lulusan kuliahan, maka ya jangan bisnis. Kita tuh harus berkarir, menjadi profesional. Dia ngomong kayak gitu sama temennya. Dan temennya ini mengamini apa yang dia katakan. Sehingga ketika sepanjang kehidupan dia, gitu ya, walaupun secara ekonomi kesulitan, dia tidak mau berbisnis. Karena prinsipnya orang sarjana itu tidak berbisnis. Orang sarjana itu jadi profesional. Ketika uangnya kesulitan, nah dia bingung kan. Datanglah si mentor saya ini yang dulu ngomong, kalau sarjana itu jangan bisnis. Nah, tapi saat itu mentor saya sudah jadi pebisnis, bahkan gurunya pebisnis gitu ya. Dia bertanyalah sama si temannya ini, kamu kalau mau uang tambahan ya bisnis lah. Loh, kan kata kamu dulu, nah dia langsung ini ya, loh kata kamu kan dulu kalau lulus sarjana tuh nggak pantas buat jualan. Gitu ya. Saya pernah ngomong kayak gitu ya, ilah. Bahaya makanya. Jadi memang kalau satu kata-kata diucapkan dengan baik gitu ya, dengan cara yang tepat, maka itu bisa sampai dimaknai oleh seseorang gitu ya, sampai seluruh hidupnya menjadi prinsip. Ya, mungkin teman-teman juga diajarkan sama orang tua untuk beberapa hal gitu ya, yang mungkin bentuknya mitos gitu ya, mitos atau tahayul gitu ya, atau kepercayaan orang-orang zaman dulu misalnya gitu ya, kayak jangan potong kuku malam-malam gitu ya. Nah, karena orang tua yang ngomong dan dibumbui dengan hal-hal lain,
Sampai sekarang kita nggak berani untuk potong kuku malam-malam. Ya nggak? Padahal secara logika, ya zaman dulu mungkin gelap gitu ya, dan tidak ada alat potong kuku yang aman kayak kita sekarang punya gitu ya. Dulu mungkin potong kukunya pakai golok, golok, pakai gunting gede gitu ya. Dulu kan sekarang ada nih banyak macam-macam gunting Hari kecil, Sabtu puasa. gunting kuku dan seterusnya ya. Jadi tidak relevan lagi. Tapi padahal ya meski begitu gitu, kita tetap aja mempercayai itu gitu ya. Karena sudah menjadi prinsip hidup kita. Jadi kayak gitu hipnosis teman-teman ya. Ketika sebuah ide, pemikiran, perkataan diyakini oleh seseorang, maka itu nanti mau wujud sebagai perbuatannya dia. Ketika promosi kita kemudian diyakini, dipercayai orang, kemudian dia akan mewujud jadi pembelian, jadi closing. Nah, kerjanya hypnoselling itu di sana. Ya, ini ya prosesnya ya. Jadi mulai dari ide, menimbulkan keyakinan, menimbulkan perilaku, dan akhirnya memberikan hasil. Nah, yang sering gagal begini. Jadi ada informasi, ada promosi, diproses oleh alam sadar, conscious mind, kena critical filter, mental, ditolak. Persis kayak tadi saya minta kakinya diangkat, tunjukin ke kamera. Nah, itu kan langsung mental. Nah, kalau misalnya dengan hypnoselling, kita dengan mudah menembus filter kritis. Jadi informasi yang kita berikan dengan hipnosis itu tadi menembus conscious mind ya, alam sadar. Filter kritis kita tembus juga, sampailah ke alam bawah sadar, conscious mind. Menggerakkan emosi. Nah, dari emosi itu kemudian orang action. Ya. Nah, kita coba praktek. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana sebuah kata-kata itu bisa mempengaruhi seseorang, kita akan praktek. Nah, boleh nggak saya minta teman-teman semua yang ada di sini, ya, walaupun tidak on kameranya, saya harap menyimak dengan baik. Ya, kita praktek. Prakteknya biar kita tahu sejauh mana kata-kata bisa mempengaruhi perilaku kita. Ya, sederhana banget, kita akan ngebayangin sesuatu yang asam, jeruk nipis contohnya. Ngebayanginnya gimana? Boleh nggak saya pandu? Nah, teman-teman boleh pejamkan mata aja. Pejamkan mata dan bayangkan apa yang saya katakan. Ya, sederhana, perintahnya sederhana. Pejamkan mata sebentar dan dengarkan kata-kata saya. Bayangkan Anda melakukan hal yang saya katakan. Jadi suatu hari di siang hari yang cukup terik, boleh dipejamkan matanya ya sambil dibayangkan. Jadi suatu hari di siang hari yang sangat terik, waktu itu matahari sangat menyengat dan panas sekali, Anda merasakan di kulit-kulit Anda tersengat matahari. Ya, saat itu cerah sekali, bahkan tidak ada awan. Anda merasakan panas di kulit tangan Anda, kulit wajah Anda, sehingga membuat tenggorokan Anda menjadi kering dan haus. Karena kebetulan saat itu Anda di dekat rumah, Anda segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Anda buka pintu, ya, Anda dengar derit suara pintunya terbuka, kemudian Anda tutup pintunya, pintu rumah, dan Anda mendengar juga suara katup dari pintunya tertutup, plek, gitu ya. Lalu Anda bergegas menuju dapur untuk mengambil air untuk menghilangkan dahaga di tenggorokan Anda yang tadi terkena panas. Sesampainya di dapur, Anda buka kulkas. Di dalam kulkas ternyata tidak ada air putih sama sekali. Yang ada hanya sebuah jeruk nipis. Terlihat menggiurkan, akhirnya tidak ada pilihan lain, jeruk nipis itu Anda ambil. Anda taruh di atas talenan, ya, atau tatakan untuk memotong. Anda irislah jeruk nipis itu menjadi 2 bagian. Lalu Anda teteskan jeruk nipis tersebut yang sudah Anda potong ke lidah Anda.
tetes demi tetes. Setiap dari tetesan jeruk nipis itu membasahi lidah Anda dan Anda rasakan asam yang luar biasa dari jeruk nipis tersebut. Anda telan air dari jeruk nipis tersebut untuk menghilangkan dahaga Anda, tapi dengan rasa asam yang ada membuat Anda mengerenyitkan mata. Asam banget. Tapi itu tidak menghentikan Anda dan Anda ambil sepotong lagi jeruk nipisnya, Anda taruh di lidah Anda kembali. Anda peras sehingga air-airnya jatuh di lidah Anda dan Anda merasakan rasa asam yang sama. Semakin asam. Sehingga membanjiri rongga mulut Anda dengan air liur. Oke, buka matanya. Cukup lah ya, nanti kelamaan jadi tidur ya. Gimana, rasanya asam nggak mulut? Banyak air liur nggak yang berasa muncul gitu ya? Kayak rasa mulutnya itu agak mulai banjir-banjir gitu ya. Nah, itulah ya. Jeruk nipisnya ada? Nggak ada, cuma gambar doang. Apakah Anda meneteskan air jeruk nipis ke lidah Anda? Enggak juga, cuma Anda hanya mendengar kata-kata saya aja dan mengimajinasikan itu. Tapi dengan hanya seperti itu, Anda bisa merasakan, tubuh Anda juga bisa merespon gitu ya dengan mengeluarkan air liur. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa hanya dengan kata-kata yang tidak real gitu ya, tapi bisa mempengaruhi air liur Anda? Nah, itulah teman-teman kekuatan hipnosis. Jadi kita bisa mempengaruhi seseorang hanya dengan kata-kata untuk melakukan sesuatu. Oke, kita coba lagi ya. Ya, ini mulai dari kita memasuki pikiran orang, mempengaruhi perasaannya, lalu memunculkan perilakunya. Nah, ini contoh berikutnya, ada kekuatan persepsi, ya. Ada dua monster raksasa, ya. Ya, bisa lihat yang atas yang bawah lah, saya sebutnya gitu ya. Mana yang terlihat lebih besar? Yang atas atau yang bawah? Silakan perhatikan. Mana raksasa yang paling besar? Yang atas atau yang bawah? Oke, saya yakin Anda banyak yang memilih raksasa yang atas. Terlihat lebih besar daripada raksasa yang di bawah. Padahal, oke, silakan ukur pakai jari masing-masing. Raksasa yang di atas dan yang di bawah itu ukurannya sama. Raksasa yang di atas dan yang di bawah itu ukurannya sama. Silakan coba ya pakai jari gitu ya. Masa sih sama gitu kan? Masa sih sama? Ternyata sama. Kok terlihatnya besar? Ya karena ada garis-garis perspektif ya. Kalau nggak salah saya dulu belajar di SMP ya tentang gambar perspektif. Jadi yang atas ini terlihat lebih besar. Padahal ya sama ukurannya. Apa yang kita pelajari dari sini? Yang kita pelajari adalah faktanya. Fakta bisa berubah dengan sebuah persepsi. Fakta bisa berubah hanya dengan sebuah persepsi. Nyatanya ukurannya sama, kok jadinya lebih besar. Gitu ya. Nyatanya kok kenyataannya ini produknya harganya mahal, kok kelihatannya murah. Nyatanya produknya biasa-biasa aja, tapi kok kelihatannya bagus. Itu persepsi namanya. Contoh lagi, ada dua lingkaran kiri dan kanan, warna orange. Ada dua lingkaran kiri kanan, warnanya orange. Masing-masing dikelilingi, ada yang lingkaran besar, ada yang lingkaran kecil. Nah, lingkaran orange mana yang lebih besar ukurannya? Yang dikelilingi yang besar atau yang dikelilingi yang kecil? Saya yakin teman-teman pasti memilih yang dikelilingi lingkaran kecil. Mister, yang kelihatan lebih besar tuh yang dikelilingi yang kecil. Oh iya, oke. Coba sekarang ukur lagi pakai jari. Anda tempelin jari aja di layar. Bandingkan ukurannya. Ternyata ukurannya sama. Tapi karena itu yang dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran kecil, terlihatnya jadi lebih besar. Yang dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran besar, terlihatnya kecil. Lagi-lagi ini ngomongin tentang persepsi. Persepsi bisa mengubah fakta yang terlihat.
Oke. Nah, ini taksi juga sama, kita simulasi juga. Jadi di satu daerah, ya misalnya di Tangerang, gitu ya. Di Tangerang ini ada 2 warna taksi. Ada taksi biru, ada taksi merah. Beda armada lah ya, kayak Gojek sama Grab, kayak Bluebird sama siapa gitu ya. Jadi ada 2 warna, ada biru sama merah. Nah, dari taksi yang biru dan yang merah ini, kira-kira mana yang sering kecelakaan? Kayak tebak ya. Silakan tebak, dari taksi warna biru dan merah ini mana yang sering kecelakaan? Oke, sudah? Simpan jawabannya. Oke. Oke, misalnya mungkin ada yang Anda jawab biru. Misalnya, saya pegang biru ya. Biru misalnya. Biru nih yang sering kecelakaan kayaknya. Karena nggak ada jawaban yang salah dan benar ya. Oke. Oke, saya tambah fakta berikutnya. Ternyata setelah diteliti, taksi merah itu supirnya banyak yang tidak memiliki SIM. Nah, gitu. Kira-kira mana yang sering kecelakaan? Taksi biru atau taksi merah? Setelah tahu taksi merah itu drivernya tidak punya SIM, maka langsung kepikiran, wah pasti yang merah nih yang banyak kecelakaan. Oke. Ternyata ada fakta lagi berikutnya. Ternyata setelah diukur, kendaraan yang paling banyak armadanya itu di taksi biru. Wah, kalau gitu bukan taksi merah yang sering kecelakaan, karena taksi merah itu cuma sedikit jumlahnya. Sementara taksi biru lebih banyak, sampai 10 kali lipat. Berarti ya paling banyak di taksi biru. Ada yang sependapat dengan saya? Nah, dari situ kita lihat. Oke. Boleh di chat aja ya, biar kondusif. Jadi kalau kita lihat gitu ya, awalnya kita milih misalnya taksi biru, ketika disampaikan fakta berikutnya pindah ke taksi merah. Ketika disampaikan fakta berikutnya pindah lagi ke taksi biru gitu ya. Jadi semudah itu teman-teman mengubah persepsi seseorang hanya dengan memberikan informasi tambahan. Saya ulangi. Jadi semudah itu teman-teman bisa mengubah persepsi seseorang hanya dengan menambah 1-2 informasi. Oke, awalnya dia mungkin ragu-ragu dengan produk kita. Tambahkan informasi, dia yakin dan beli. Awalnya dia kemudian kok nggak mau ngeluarin uang untuk beli produk kita. Kayaknya masih mahal nih. Tapi kita tambah informasi, tambahkan informasi, akhirnya dia yakin dan akhirnya beli. Jadi sebenarnya nggak ada produk mahal. Nah, kita dapat kesimpulannya. Tidak ada produk mahal, tidak ada produk yang jelek, dan segala macam. Yang ada hanya miskomunikasi aja. Informasi yang kita sampaikan belum 100%. Sehingga orang tidak tertarik atau masih ragu untuk membeli produk kita. Bayang ya. Oke. Silakan tebak, berapa harga kacamata ini? Oke. Boleh dong main di kolom chat ya. Saya mau agak interaktif dikit. Silakan pilih di kolom chat, ketik di kolom chat. Kira-kira berapa harga kacamata ini? Nggak ada harga salah, nggak ada harga benar. Kita simulasi aja, praktek aja gitu ya. Emang bisa ya kita bisa mempengaruhi seseorang dari sekedar ngasih informasi. Kita coba gitu ya. Silakan di kolom chat, klik, ketik, berapa harga kacamata ini? 1 juta, Pak Arif. Oke. Yang lain gimana? Boleh? Kira-kira harga kacamata ini berapa? 600.000, Mbak Mas Niati. Oke, thank you. Yang lain gimana? Mas Rudi, Mbak Sari. Pak. Boleh di kolom chat ya, biar ke-record. Berapa kira-kira harga dari kacamata ini? Kalau saya jawab, bisa nggak Pak? Hah? 100.000. 100.000, oke, thank you Mas Rudi. Ada yang 100.000, 200.000, ada yang 100 juta, ada yang 600.000, oke. Saya tambahkan informasi tambahan. Jadi kacamata ini bukan terbuat dari besi biasa, tapi dia terbuat dari baja titanium. Nah, titanium ini
Lebih kuat dari baja, tapi lebih ringan dari baja itu sendiri. Jadi lebih kuat bahannya. Kira-kira harganya sekarang berapa? Silahkan tebak. Kalau ditambah informasi tadi, kira-kira tebakan harganya naik atau enggak? Wah, kayak Mbak Nur naik dari 200.000 jadi 15.000 sekarang karena frame-nya dari titanium nih, jadi mungkin lebih mahal. Yang lain gimana? Kira-kira harganya berapa? Oh, 1,2 Mbak Masniati. Oke. Tadi sebelumnya nyebutinnya berapa? 600 ya, dari 600 jadi 1,2 naik 2 kali lipat. Oke. Yang lain gimana? Idem atau punya angka lebih tinggi atau lebih rendah mungkin? Nggak mungkin ya, kayaknya lebih naik lebih tinggi lah ya. Oke, kita lanjut dulu informasi berikutnya. Nah, ternyata lensanya juga bukan sembarang lensa. Lensanya itu lensa arti ultraviolet. Jadi kalau misalnya di siang hari dia redup, tidak terlalu silau. Tapi kalau di malam hari itu lebih terang. Lebih mudah orang melihat ketika menggunakan kacamata ini. Kira-kira harganya sekarang berapa? Tadi frame-nya terbuat dari titanium, ya lebih kuat dari baja, tapi lebih ringan. Terus kemudian lensanya terbuat dari lensa anti ultraviolet, bisa terang, bisa gelap, anti debu, ya, dan anti embun. Jadi kalau beruap-uap nggak bikin burem. 700, 6 juta Pak Arif, oke. 3 juta Mbak Masniati, karena informasinya plus. Oke, siap. Oke, makin naik ya. Terakhir lah informasi terakhir, jangan terlalu banyak-banyak. Ternyata kacamata ini kacamata bekas. Kacamata bekas dan mereknya dari luar negeri sih, ya Victoria mereknya. Dan bekasnya bekas siapa? Ada yang tahu bekas siapa? Nah, bekasnya David Beckham. Bekasnya David Beckham, kira-kira harganya berapa kacamatanya? Ada yang tahu harganya berapa? Naik lagi, ya. Jadi berapa juta kira-kira harganya? Terakhir itu saya ada yang nyebak 100 juta bahkan, gitu ya. Ada yang nebak sampai puluhan juta, 20 juta ya. Bukan lelang sih ini, tebak-tebakan harga aja. Kalau lelang mah dijual ya. Ini baru nebak-nebak harga aja. 20 juta, oke, ada yang lain agak harganya kira-kira berapa? Kalau bekas David Beckham, harga yang ngepas itu berapa sih biasanya? Biasanya yang hobi bola sih yang lebih paham ya. Kalau ibu-ibu ya karena ganteng aja mungkinnya jadi mahal gitu. Oke. Oke, anggaplah 20 juta sampai 100 juta lah ya. Oke. Apa yang kita pelajari? Kalau misalnya saya jelaskan di awal, umpamanya itu 2M. 2M. Kalau saya biasa dibayar 2M. Makasih Mas. Kadang dibayarnya 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. 4M. Ya. Oke, alias gratis ya. Oke, kacamata ini kalau misalnya di awal saya sebutkan harga kacamata ini misalnya 20 juta. Teman-teman, saya punya kacamata harganya 20 juta. Widih, mahal banget gitu ya. Atau masa sih kacamata kayak gituan aja 20 juta, nggak mungkin. Ya, ketika tidak dijelaskan dengan baik, ya walaupun harganya harusnya murah, jadinya kelihatannya mahal. Bahkan mustahil harganya segitu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jelaskan fiturnya, manfaatnya, nilainya, value-nya, dan lain-lain, yang terjadi apa? Yang terjadi orang sendiri yang menentukan harganya. Wah, Dimas, kalau kayak gini mah harganya pasti 20 juta. Kita nggak usah ngucapin harga. Dari tadi saya ngucapin harga. Enggak. Teman-teman sendiri yang ngucapin harga. Oh, ini mah Mas, harganya 20 juta. Ini mah Mas, harganya 10 juta, dan seterusnya. Kalau saya bilang, ini harganya cuma 5 juta kok, jadinya mahal atau murah? Murah. Karena asumsinya ini harganya 20 juta. Tapi ternyata ketika kita sebut harganya hanya 5 juta rupiah saja. Siapa yang mau pesan? Orang bisa berebut. Wah, itu kacamata Beckham cuma 5 juta doang gitu ya.
Bayangkan gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada produk yang harganya mahal. Yang ada hanya market yang kurang informasi, market yang kurang edukasi, market yang belum kita jelaskan secara detail apa sih manfaatnya dari produk kita ini. Sehingga ketika kita kasih harga, orang masih bilang mahal. Karena dia nggak ngerti uang segitu itu ternyata justru murah, karena di pasaran itu lebih mahal, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi, saya ulangi lagi, tidak ada produk yang mahal. Yang ada hanya market yang belum teredukasi. Oke, cukup mungkin ya untuk malam hari ini tentang bagaimana kita bisa menembus alam bawah sadar seseorang dengan hypnoselling, dengan pengaruh kekuatan persepsi, gitu ya, sehingga kita bisa lebih mudah mempengaruhi orang tersebut. Oke, kita bersambung nanti di episode berikutnya. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya nggak? Kita diskusi ya. Kita open diskusi. Silakan. Pakai chat kalau malu-malu boleh. Kalau mau pakai voice juga boleh. Silakan aktifkan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas malam hari ini? Ya. Jadi jangan terlalu pakai logika, ya. Pakai gimana caranya kita bisa menggerakkan emosi orang tersebut. Mas Niati, mungkin ada pertanyaan? Mbak Nur, Mbak Sari, Mas Rudi, Mbak Tuti, Mas Agus, atau Mas Arief? Pak, Silakan. bertanya nih Pak. Rudi, silakan. Apakah tadi Bapak tuh kan lihatnya tuh satu persatu tuh Pak. Bapak menambahkannya secara satu persatu. Kalau misalnya Bapak tadi bilang, kacamata saya ini harganya 20 juta. Bener sih Pak. Banyak orang nggak percaya Pak. Setuju. Setuju ya Pak. Tapi memang kadang-kadang apakah kalau gitu orang hipnosis itu prinsip kerjanya itu adalah menawarkan satu persatu sehingga dia bisa berpikir sendiri seperti itu Pak? Ya. Nggak mesti satu persatu sih Pak. Pertama ya dia harus paham dulu aja apa yang dia dapatkan. Kayak gitu. Ini contoh aja sih sebenarnya. Saya kasih satu persatu biar orang yang menebak sendiri value-nya, ketika value-nya ternyata banyak, itu kan kalau misalnya value-nya cuma satu, nilainya satu, misalnya kayak, oh kacamatanya punya bahan titanium ringan aja, oh berarti ya harganya cuma segini. Ternyata saya tambahin ada lagi. Nah, boleh nggak langsung saya kasih? Oke teman-teman, ini adalah sebuah kacamata. Kacamata ini terbuat dari bahan titanium ringan. Lensanya terbuat dari anti UV. Selain itu teman-teman ini brandnya dari luar negeri bernama Victoria's Secret misalnya gitu ya, yang merupakan bekas dari pemain bola ternama yaitu David Beckham. Saya bandrol kalau misalnya teman-teman cek nanti di lapangan itu di marketplace atau segala macam misalnya gitu ya, ini harganya sekitar 125 juta. Nah di saya sekarang kebetulan karena saya punya akses dari kacamata ini dan saya memang official license gitu ya, yang dipercaya oleh David Beckham langsung untuk menjual kacamata ini gitu saya. Ya, saya hanya bandrol kacamata ini dengan harga 25 juta. Bagi penawar yang pertama. Nah, tetap bisa dilihat lebih murah kan? Gitu. Yang penting adalah si customer ini mengerti untuk apa harga 25 juta itu. Orang mempertanyakan itu mahal atau enggak, itu kan karena dia membandingkan. Membandingkan dengan apa? Dengan pengetahuan dia sebelumnya. Oh, saya pernah lihat kacamata kayak gitu di pasar. Harganya cuma 100.000. Dia membandingkan dengan pengalamannya dia. Nah, dengan kita menjelaskan manfaat produknya, itu kita memunculkan pembanding yang baru. Ya, atau frame baru gitu ya, kalau bahasa kerennya gitu ya. Kita memberikan framing yang baru. Jangan bandingin sama
yang di pasar dong, karena kacamata saya terbuat dari ini, dari ini gitu ya. Sehingga dia punya asumsi baru tentang harga si kacamata tersebut. Kurang lebih gitu, Mas Redi. Silakan yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi. Boleh gantian siapa? Mbak Mas, Mbak Nia, Mbak Nur, Mbak Sari, atau Mbak Tuti, atau Mas Arif, Mas Agus. Kalau mau bertanya silakan. Boleh di kolom chat ya. Kalau misalnya Pak, boleh nanya lagi, Pak. Monggo Mas Rudi. Kalau begitu misalkan nih Pak, apakah hipnosis yang dalam praktek ini kayak penjualan sama dengan hipnosis kayak di TV bukan Pak? Ya, oke. Jadi hipnosis itu sendiri ada 3 secara apa ya? Secara penggunaan kali ya. Hipnosis itu ada 3. Hipnosis pertama itu hipnoterapi namanya. Nah, itu digunakan untuk mengobati biasanya masalah-masalah mental atau masalah-masalah pikiran. Yang kedua ada namanya stage hypnosis. Itu biasanya hipnosis yang ada di atas panggung. Gitu ya. Biasanya itu memang untuk keperluan pertunjukan gitu ya. Terus yang terakhir itu ada conversational hypnosis. Jadi hipnosis yang nggak pakai tidur, jadi hanya ngobrol aja gitu ya. Tiba-tiba yang saya ungkapkan, Anda percaya, Anda yakini, terus kemudian muncul jadi perbuatan atau perilaku Anda. Misalnya saya cerita, halo Mas, gimana kabarnya? Oh ya baik, gini. Oh iya Mas, nih hari ini saya apes banget ya, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba ini saya sakit gitu ya, terus kemudian harus dirawat gini-gini dan akhirnya butuh uang. Saya udah kemana-mana nih Mas, nyari-nyari uang kemana-mana gitu ya, minta saudara saya minta ke tetangga saya, kok nggak ada yang mau gitu untuk ngasih saya. Ya minimal 100.000 deh Mas untuk bisa ke rumah sakit gitu, untuk mau nengokin langsung saudara saya yang lagi sakit ini gitu Mas. Saya bingung gitu ya, mau gimana gitu caranya. Siapa lagi yang bisa nolongin saya gitu kan ya. Ya mungkin kalau ada Mas lebih gitu ya di dompet gitu. Kayak gitu-gitu ya. Ketika apa yang saya katakan kemudian orang tersebut percaya, terus kemudian memberikan uang di dompet, itu masuk hipnosis. Itu namanya conversational hypnosis. Jadi hipnosis dari sisi percakapan. Jadi hipnosisnya percakapan aja. Kalau stage hipnosis itu kan ada sebenarnya hampir mirip ya, tapi secara teori dasarnya, base-nya gitu ya. Cuma hanya tujuannya aja nanti beda. Kayak gitu. Kalau stage hypnosis kan biasanya memang dia untuk keperluan pertunjukan ya. Jadi ada teknik-tekniknya. Saya juga pernah belajar gitu ya. Dengan biasanya orang tepukan gitu ya. Biasanya diajak pikirannya lelah dulu gitu ya. Ya, sambil Anda mendengar suara saya, Anda merasa begitu nyaman. Ya, semakin tarikan nafas, Anda merasa lebih nyaman lagi. Setiap hembusan nafas, Anda merasa lebih ringan. Jangan diterusin lah, nanti Anda ngantuk tidur ya. Sampai akhirnya tek, blank. Nah, udah blank itu, setiap sugesti yang masuk biasanya dia lebih mudah terima. Dan memang kadang ada beberapa orang yang sugestif ya, yang mudah sekali diberikan sugesti. Ada juga yang orang-orang agak sulit gitu untuk bisa masuk sugesti, apalagi orang-orang agak awas gitu yang saya mau dihipnosis nih, saya nggak mau. Nah itu biasanya kita memang tidak bisa hipnosis kayak gitu. Nah di sini ada contoh, Mbak Nur nanya, kalau iklan foto kita pakai baju kayak testimoni atau jualan pakai artis, kalau mau sama nama artis nih beli ya, apakah itu masuk hipnosis juga? Yes. Secara nggak sadar gitu ya, saya mau mirip jadi artis itu gitu. Padahal ya nggak bisa dimirip-miripin juga ya, karena ya Anda lebih cantik lah gitu ya, misalnya gitu. Jadi ya itu termasuk hipnosis. Sebenarnya ada lagi materi berikutnya, nanti kita simpan minggu depan lah ya. Masih Hypnoselling part 2 tentang 8 psikologi pengaruh. Salah satunya social proof. Nah, social proof ini adalah hipnosis. Contoh ya, misalnya Anda ada di suatu tempat, ada 2 tempat makan di sana. Ada yang satu sama-sama jualan makanan yang sama, misalnya ayam bakar gitu ya.
Tapi yang ayam bakar A itu rame pengunjungnya, banyak yang beli, antri gitu ya. Atau kita lihat banyak orang makan di situ. Yang satu lagi ayam bakar B itu sepi. Kok nggak ada yang beli ya? Atau mungkin ada 1-2 doang. Sementara yang ini rame nih, orang pada pengen nambah gitu segala macam. Nah, kira-kira Anda makan yang di tempat mana? Yang ramai atau yang sepi? Ya, biasanya Anda lebih ke yang ramai ya. Kenapa? Oh iya pasti ramai nih karena enak. Oh iya ramai nih pasti murah gitu ya. Oh ya ramai ini mungkin karena porsinya banyak. Dan asumsi-asumsi lainnya. Nah itu juga salah satu bentuk hipnosis sebenarnya. Ya, kita sendiri yang kemudian mengasumsikan yang namanya ramai pasti enak. Benar nggak enak? Belum tentu, bukan faktanya gitu ya. Cuma otak kita terangsang ya udah kalau misalnya ramai pasti enak. Menyambung-nyambungkan dengan pengalaman kita gitu ya. Kalau misalnya resto ramai itu pasti enak. Bisa nggak kalau misalnya si resto ini diramai-ramaikan kayak misalnya bikin acara gitu, event atau ngundang komunitas atau ngundang keluarga sendiri. Ya saya pernah ingat kalau beberapa warga Chinese ya yang buka toko gitu atau buka warung makan. Nah, itu biasanya dia ngundang saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya hadir ke warung makan itu gitu ya, meramaikan. Jadi orang-orang yang datang ke sana itu melihat kayaknya kok ruang tempat makannya itu ramai terus, padahal itu saudara-saudaranya si punya toko gitu ya. Jadi memang mereka punya loyalty yang sangat kuat sekali ya di keluarga Chinese itu. Kayak gitu ya. Jadi kelihatannya jadi ramai. Dan emang kan orang tuh kadang pengen ini ya, pengen aman gitu. Kalau dia salah pun gitu nggak sendirian, pengennya orang itu rombongan. Ikut berjamaah gitu ya, ikut satu kelompok gitu. Oke, semoga menjawab. Satu pertanyaan lagi boleh sebelum kita tutup. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Sama-sama Mbak Tuti ya yang lagi tadi. Mbak Nur. Terima kasih Mbak Nur pertanyaannya. Yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ada di grup ya. Jadi teman-teman kalau mau chat, nanya-nanya seputar copywriting, hypnoselling, monggo dipersilakan. Saya open sekali kalau teman-teman mau chat, mau ngobrol, mau diskusi, mau punya copywriting, mau saya koreksi boleh gitu ya. Atau Mas bisa nggak bantuin saya bikin copywriting? Boleh juga gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, chat aja, ngobrol aja. Nggak usah merasa segan atau malu atau nggak enak atau segala macam, chat aja. Saya senang kok saya senang justru orang yang kemudian mau bertanya atau belajar lebih gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Jadi malam hari ini itu terakhir ya sebelum kita puasa. Jadi sekalianlah di sini gitu ya. Saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya dalam kelas-kelas saya sebelumnya atau kelas ini gitu ya saya berkata-kata yang kurang berkenan gitu ya bagi teman-teman semua yang ada di sini. Semoga dimudahkan, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan saya mendoakan teman-teman semuanya yang berpuasa nanti di bulan Ramadan disehatkan, dilancarkan, dimudahkan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi bulan Ramadan. Insya Allah jadwalnya kita bergeser lagi ke hari Sabtu ya. Sabtu jam 9-an lah ya, jam 9 sampai jam 10. Jadi kita mulainya pagi-pagi biar melek gitu ya, biar nggak ngantuk. Semoga nggak begadang sahurnya nggak terlalu pagi ini ya, malam gitu, jadi ngantuk. Ya, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.